Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dana. Saya dari Kolab 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis boiler yaitu fire tube boiler dan water tube boiler. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberi tahu kepada teman-teman sendiri yaitu apa sih boiler itu. Jadi boiler atau generator uap adalah bejana pemanas air tertutup yang digunakan untuk menghasilkan uap, di mana uap atau air panas tersebut disirkulasikan melalui sistem perpipaan yang bisa bermanfaat untuk berbagai keperluan domestik maupun industri. Misalnya pembangkit listrik, pemanas, sterilisasi, pengoperasian turbin uap, dan proses lainnya. Boiler merupakan sesuatu sistem transfer energi yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi bahan bakar energi panas atau energi listrik. Berdasarkan bahan bakar digunakan yaitu ada bahan bakar gas, minyak, LPG, biomasa, dan boiler listrik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagi-bagian pada boiler serta fungsinya. Yang pertama, yaitu ada tungku pengapian atau furnace. Nah, untuk furnace sendiri yaitu berfungsi tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang akan menjadi sumber panas. Proses penerimaan panas ini oleh media air melalui pipa yang telah dialirin air. Pipa tersebut menempel pada dinding tungku pembakaran. Yang kedua, steam drum. Steam berfungsi sebagai penampung air panas serta tempat terbentuknya uap. Kemudian ada superheater atau merupakan tempat pengeringan steam dikarenakan uap yang berasal dari steam drum masih dalam keadaan basah sehingga perlu dikeringkan sebelum digunakan kembali. Proses pemanasan lanjutan menggunakan superheater yang dipanaskan dengan suhu 260 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Yang keempat ada air heater, yaitu berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Kemudian dust collector atau pengumpul abu. Bagian ini berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terlihat pada gas buang. Yang keenam ada pengatur pembuangan gas bekas, yaitu berfungsi untuk menghisap dari oleh blow EDF. Selanjutnya akan dibuang melalui cerobong asap. Yang ketujuh safety valve atau katup pengaman, yaitu berfungsi untuk membuang uap apabila tekanan uap melebihi batas yang telah ditentukan. Yang kedelapan gelas penduga, yaitu berfungsi untuk mengetahui ketinggian air di dalam drum. Tujuannya untuk memudahkan pengontrolan ketinggian air dalam kettle selama boiler beroperasi. Yang terakhir ada pembuangan air kettle, berfungsi untuk membuang air dalam drum bagian atas. Pembuangan ini dilakukan apabila terdapat zat-zat yang tidak dapat terlarut. Seperti contohnya yaitu ada busa. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis boiler. Jadi boiler sendiri itu ada berbagai macam seperti halnya di karakteristiknya, cara kerja, tipe pipa, dan bahan bakar. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan jenis boiler berdasarkan tipe pipanya sendiri. Yang pertama itu fire tube boiler. Nah, fire tube boiler sendiri adalah gas-gas pipa umpan boiler yang ada di dalam sel untuk dirubah menjadi steam. Fire tube boiler biasanya digunakan kapasitas steam yang relatif kecil, tekanan steam rendah sampai sedang. Sebagian pedoman fire tube boiler kompetitif untuk kecepatan steam sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan 18 kg per cm. Fire tube boiler dapat menggunakan bahan bakar minyak bakar, gas, atau bahan bakar padat. Untuk alasan ekonomis, sebagian besar fire tube boiler dikonstruksikan sebagai paket boiler yang dirakit oleh pabrik untuk semua bahan bakar. Prinsip kerjanya sendiri, flue gas akan mengalir di dalam pipa yang diselimuti oleh air sehingga terjadi proses perpindahan panas dari flue gas ke air. Seperti contohnya ada di gambar yang telah
tercantum di video ini. Ya, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari water boiler sendiri. Kelebihannya yaitu proses pemasangan cukup mudah dan tidak memerlukan pengaturan khusus, tidak membutuhkan area yang besar dan memiliki biaya murah. Kekurangan sendiri, memiliki tempat pembakaran yang sulit jangkau saat hendak dibersihkan, kapasitas steam yang rendah dan kurang efisien karena banyak kalor yang terbuang dengan sia-sia. Selanjutnya, tadi sudah menjelaskan fire to boiler, saya akan menjelaskan water to boiler. Water to boiler adalah air umpan yang mengalir melalui pipa di dalam drum yang telah tersirkulasikan dipanaskan oleh gas pembakar membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Boiler ini dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam sangat tinggi, seperti pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Water to boiler sendiri sangat modern, dirancang dengan kapasitas steam antara 4.500 sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan sangat tinggi. Banyak water to boiler yang dikonstruksikan secara paket jika digunakan bahan bakar minyak dan gas. Untuk water to boiler sendiri menggunakan bahan bakar padat, tidak umum, dirancang secara paket. Kemudian prinsip kerja dari water to boiler sendiri yaitu proses pengapian terjadi pada sisi luar pipa sehingga panas akan terserap oleh air yang mengalir dalam pipa. Kemudian kelebihannya yaitu memiliki kapasitas steam yang besar, efisiensi relatif lebih tinggi dan tunggu pembakaran mudah untuk dijangkau saat akan dibersihkan. Yang kedua, kekurangan biaya investasi awal mahal, kemudian membutuhkan area yang lebih luas, kemudian membutuhkan komponen tambahan dalam hal penanganan air tersebut. Baik, mungkin sekian informasi atau materi tentang jenis boiler berdasarkan tipe pipa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.